Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Bapak Gembala, Pak Agus Setiawan dan jemaat yang digembalakan di Bekasi. Saya sekali lagi menyapa saudara dari Tanjung Pinang, Pulau Bintan, di tempat saya mengembalakan, dan saya tinggal di Pulau Batam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbagi buat saudara tentang apa yang pernah saya alami. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ini keluarga saya, saudara. Saya, istri saya tentu satu, dua anak saya Joshua dan Caleb. Mereka dua-dua udah tamat kuliah dan mereka sekarang lagi tidak bekerja karena COVID ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat baik-baik, saudara, di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 62, satu kali Yesus ngomong begini, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pagi hari ini saya juga mau ingatkan saudara dimanapun kau berada di rumah-rumah, kita adalah orang-orang yang terpanggil, dan firman Tuhan katakan setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap saya dan saudara untuk meresponinya? Saudara, ketika Samuel kecil, masih waktu itu tinggal di rumah Imam Eli, saudara, dia mendengar suara Tuhan memanggilnya berkali-kali dan dia tidak mengerti, dia pikir itu adalah Imam Eli yang memanggilnya. Sampai satu kali dia diajar oleh Imam Eli, kalau engkau mendengar suara itu lagi, engkau mengatakan, dikatakan, iya Bapa. Satu kali dia mendengar kembali suara itu memanggil dia, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, iya Bapa. Harusnya saya dan saudara yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan, kita juga harus meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Iya Bapa. Ketika kita meresponi ya Bapa, kita tidak berhak lagi untuk menoleh ke belakang. Nah, saudara ini kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 13 ayat 7 sampai 9 bercerita tentang pemilik kebun anggur, di mana kebunnya ada tumbuh pohon ara. Tetapi dikatakan hampir 3 tahun dia datang, tidak ditemukan bahwa pohon itu berbuah. Sampai dia panggil tukang kebun, ini pohon sudah 3 tahun aku lihat gak berbuah, coba kamu tebanglah pohon ini, gak berguna dia hidup di tempat ini. Pemilik kebun anggur bilang apa saudara, yang itu dikatakan, tunggulah biar aku pupuk lagi, aku kasih lagi, kata pekerja itu saudara. Mana tahu tahun depan Tuhan dia berbuah, penjaga kebun maksud saya saudara. Dan kalau enggak tebanglah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Prima Regency. Hari-hari ini memang kita dalam suatu keadaan suasana yang menekan kita secara psikis, secara kenyataan. Tetapi jangan sampai kita juga enggak berbuah, saudara. Jangan-jangan kita ini sudah masuk putaran ketiga. Tuhan izinkan banyak perkara terjadi di dalam hidup saya dan saudara, dan kita enggak siap untuk menghadapinya, saudara. Mungkin juga sudah waktunya kita ini hampir mau tapi mungkin gembala saudara terlalu berbaik hati. Aku cangkul lagi, Bapak. Aku kasih pupuk. Biar aku undang aja Pak Irwan itu dari Batam, dari Tanjung Pinang. Kalau sampai jemaatku nanti tahun depan gak berbuah, mungkin ya bolehlah Tuhan, kira-kira saudara. Kalau kira-kira Tuhan seperti itu saudara, saya pikir gawat kita ini saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 3 ayat 10 saudara. Satu kali Yohanes Pembaptis sedang membaptis. Dari jauh dia lihat orang Farisi, orang Saduki saudara, sedang ngantri untuk dibaptis. Yohanes tahu betul sifat orang ini saudara. Kayaknya kalau orang-orang kayak begini ikut Tuhan sekalipun, ini akan jadi duri, ini akan jadi masalah dan pergumulan. Makanya dia bilang apa saudara, dari jauh dia bilang, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara ini kasih Tuhan, bagaimana kalau seandainya gembala saudara sudah lama gak ketemu, lihat saudara dari jauh, dia bilang kapak sudah di tangan. Wah, celaka saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar saudara.
Kenapa kita nggak boleh melihat ke belakang? Kalau kita bawa mobil, saudara, lihat di kaca spion, saudara. Ketika kita lihat di belakang, ada satu kekhawatiran kenapa kita selalu lihat ke belakang. Kita takut tersenggol, kita takut terserempet, kita takut menabrak, saudara. Melihat ke belakang hanya menimbulkan ketakutan. Saudara, orang yang suka melihat ke belakang, suka membanding-bandingkan masa lalu adalah orang yang selalu ketakutan akan masa depan. Saudara, orang melihat masa lalu selalu dihadapkan dengan kematian, mempertanyakan masa depan, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar, saudara. Saudara, di dalam hidup ini ada hal-hal spiritual. Orang itu dikatakan sehat ketika 50% dari hidupnya spiritualnya sehat. Sosial mengambil bagian 15%. Dan secara psikis itu 25%. Dan yang kuning itu soal makanan, saudara. Nah, psikis ini, saudara, itu tadi kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Itu seringkali mempengaruhi hidup kita yang 25% ini, saudara. Sehingga seringkali kita susah maju. Dan kita seringkali misi kita mati, saudara, nggak berbuah. Seringkali kita juga dikatakan, saudara, susah bergerak. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan bilang begini, saudara. Yang jatuh, kalau kita ingat perumpamaan tentang orang menabur benih, saudara. Pertama pinggir jalan mati, saudara. Yang kedua di berbatuan. Yang ketiga di semak duri. Nah, yang semak duri firman Tuhan bilang begini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Dikatakan apa, saudara? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Itu yang membuat mereka itu, saudara yang dikasih Tuhan, terhimpit, tertekan, dan ujungnya mati, tidak menghasilkan. Jadi saya ulangi lagi, saudara. Di dalam hidup ini spiritual menentukan 50%, ada sosial, ada psikis. Nah, seringkali yang membuat kita, tekanan yang membuat kita nggak bisa maju, saudara, dan mati di dalam rohani kita adalah 3 hal itu, saudara. Di ayat yang ke-14 dikatakan kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup seringkali membuat kita nggak bisa maju. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu di dalam Lukas pasal 8. Nah, kita perhatikan, saudara, satu-satu kita lihat. Yang pertama, kekhawatiran. Tanpa kita sadari, saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali hidup di dalam kekhawatiran. Ayub bilang begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang dia bilang, apa yang kutakuti itulah yang menimpa aku, apa yang ku takut terjadi justru terjadi. Dia takut jatuh miskin, dia takut anaknya mati, dia takut kehilangan hartanya. Justru 3 itu dialami Ayub. Makanya dia tahu betul, apa yang kutakuti itu yang kualami. Nah, saudara ini kasih Tuhan, apalagi hari-hari ini kalau saudara perhatikan, saudara. The coronavirus ini sudah menjangkiti 4,9 juta orang. 320.000 orang mati di seluruh dunia. Menjangkiti 215 negara dan teritori. Indonesia sampai hari ini ketika saya lihat data 1.221, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah ini nggak mengkhawatirkan? Khawatir, saudara. Tadi Ayub bilang, apa yang kukhawatirkan, apa yang kutakuti itu yang, saudara, tetapi ini tidak boleh menjadi hantu di dalam hidup kita yang membuat kita gagal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yosua pasal 6 ayat 1. Satu kali ketika Yosua mau masuk Yeriko, saudara, dikatakan satu kali dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Yosua cemas, saudara. Ketika dia harus mengemban tanggung jawab untuk menduduki kota Yeriko, dia gak ada jalan keluar lagi, saudara. Karena dia gak bisa lihat jalan masuk. Semua jalan dikatakan keluar masuk sudah tertutup, kota itu gak ada yang bisa masuk, gak bisa yang keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam hidup kita juga ada begitu banyak masalah yang membuat saya dan saudara gak ada jalan keluar. Ke depan buntu, mundur juga buntu, lihat ke belakang tambah takut, saudara. Akhirnya saudara kita mentok. Nah, Yosua pernah mengalami hal itu, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Yosua pasal 6 tadi, kalau kita perhatikan, saudara, hanya satu kali Yosua ingat betul, saudara, bahwa dulu dia pernah mengintai, saudara. 12 pengintai diutus, saudara,
Dan waktu itu 10 orang menceritakan tentang ketakutan dan kekhawatiran. Memang betul tanah itu penuh dengan susu dan madu. Tapi ada orang enak, ada raksasa di sana. Kita hanya seperti belalang-belalang. Saudara yang dikasih Tuhan, bilangan mencatat saudara, apa yang diomongin orang itu seperti ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunannya, orang enak telah kami lihat di sana. Saudara bisa bayangkan kan? Semua orang hanya sibuk menceritakan tentang hebatnya orang lain, tentang kuatnya musuh, sehingga membuat mereka patah semangat. Dari 10 orang, saudara, dari 12 orang 10 orang sibuk bercerita tentang bagaimana musuh yang sedang mereka hadapi. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat 28, kalau saudara perhatikan, saudara, firman Tuhan bilang begini, kemanakah pula kita maju, kita mau tanya orang, kita mau konseling sama orang, kita mau sharing sama orang, tapi kemana lagi ya, malahan kita sibuk diomongin. Kemanakah pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Saudara bayangkan, mau ngomong sama siapa lagi? Semua orang sedang mengomongi apa yang kita takuti. Saudara, orang semua membuat hati tawar. Ngomong ke kiri, bikin takut. Ngomong ke kanan, bikin down. Ngomong sama gembala, bikin hati tambah tawar. Kamu sih hidup gak kudus. Kamu sih, saudara kan kacau kalau kayak begitu. Nah saudara ini kasih Tuhan. Makanya kita memasuki tahun yang namanya Ayin P, saudara. The power of the mouth. Mulut ini perlu dijaga, saudara. Saya kalau pikir khawatir saya, saudara. Karena saya ingat tanggal 3, tanggal 4 Maret itu, saudara. 1 bulan setengah yang lalu, saya menjadi pembicara di Lembang itu, saudara. Sama ketua rayon duduk makan, kongko-kongko, wakil kepala rayon, saudara, yang rayon 2, sahabat dekat, saudara. Dan tiba-tiba mereka hilang. Saudara, bukan hilang, dipanggil Tuhan. Bersalaman sama orang yang saya salami juga meninggal. Saya ke Papua, ada orang yang jemput saya, antar jemput, seorang pengusaha muda, saudara, begitu sukacita. Dan saya dengar 2 minggu kemudian setelah saya pulang ke sana, dia juga meninggal, saudara. Kadang-kadang saya pun bertanya, ada apa? Ada apa? Saudara, tapi saya mau ambil yang positif, saudara. Saya percaya segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja. Termasuk juga dengan situasi dan keadaan sekarang ini. Nah saudara ini kasih Tuhan, mulut ini perlu dijaga, saudara. Apa yang keluar dari mulut ini kan bahaya, bisa menguatkan, bisa melemahkan. Nah kalau kita perhatikan saudara, mulut kita ini harusnya seperti apa? Yesaya pasal 50 ayat 4 ngomong dengan jelas. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya aku dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara ini kasih Tuhan, mulut ini harus dilatih seperti mulut seorang murid. Ketika mulut ini berfungsi dengan baik, saudara dengar baik-baik, saudara. Telinga ini pun dipertajam. Lidah seorang murid yang memberi semangat baru. Saudara ingat baik-baik, mulut ini harus memberikan semangat yang baru. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, satu kali saudara, saya itu sedang di Bali, saudara. Saya ingat itu September tanggal 15. Saya ada di Bali. Rencananya tanggal 15, saudara. Harusnya saya tuh malamnya berangkat ke Timika dan lanjut ke Asmat. Nah, saya ingat, saudara, tapi dari berapa hari itu saya kok agak cemas hati ini, saudara. Kok kayaknya berat betul. Jadi saya putuskan, saudara, untuk pulang ke Batam. Ini sudah di Bali, posisi sedang di Bali, saudara. Sedang bergumul waktu itu. Saya ingat betul, saudara, karena kondisi di Papua waktu itu tidak aman, saudara. Dan sepertinya Roh Kudus bilang kalau terjadi kebakaran di Asmat, kamu gak bisa lari. Nah, dalam pemikiran saya kebakaran akan terjadi karena keributan, saudara. Tetapi waktu itu saya bilang, kan Tuhan mereka sudah deklarasi damai. Saya kesana kan ingin mengunjungi guru-guru kami. Kita punya ada 14 guru-guru
Indonesia Cerdas, saudara, di Kabupaten Asmat. Jadi saya masih berargumentasi, tetapi saya mau belajar taat walaupun saya sudah sampai di Bali dan harus berangkat ke Timika, saudara. Saya batalkan, saya pulang ke Batam. Tanggal 16 saya pulang di Batam, saudara tahu. Tanggal 17 pagi saya dapat WhatsApp dari teman saya, Pak, Timika terbakar. 3/4, 2/4, 3/4. Pokoknya hampir 3/4 atau setengah dari kota itu di Agad terbakar, Pak. Saya hanya mengucap syukur buat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah mengingatkan saya. Saudara dengar baik-baik, ketika mulutmu engkau pakai dengan benar, telingamu pun akan dipertajam Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga pernah khawatir, saudara, ketika anak saya itu usus buntunya pecah, saudara, setelah 13 hari. Di dalam keadaan ketakutan kehilangan anak, saya berpasrah sama Tuhan. Saya hanya ngomong, Tuhan, saya tahu Tuhan sayang sama anak saya. Saya juga sayang, tapi Tuhan lebih sayang. Kalau seandainya kejadian yang terburuk sekalipun terjadi, saya tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Saya akan terus mengasihi Tuhan, saya terus akan melayani Tuhan. Karena saya tahu pengalaman saya dengan Tuhan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan rohani saya. Saudara, saya juga khawatir, manusia biasa-biasa khawatir, saudara. Tapi saya mau taruh kepercayaan saya di tangan Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara, anak saya lolos dari maut, saudara, dan sekarang sudah tamat kuliah. Saudara, Filipi pasal 4 ayat 6 bilang ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita kembali tadi ke bagan tadi, saudara perhatikan, hidup ini ditentukan sehat atau enggak sehat ditentukan oleh spiritual, saudara. 50% kesehatan kita ditentukan oleh kesehatan rohani kita. 15% hubungan sosial, media sosial, kehidupan sosial, saudara ya. Dikatakan 25% itu berbicara tentang psikis, tentang pikiran. Nah, yang mempengaruhi pikiran apa tadi, saudara? Yang membuat kita bisa gagal, gak bertumbuh, saudara, pemikiran kita dan semuanya itu. 1, kekhawatiran. 2, kekayaan. 3, kenikmatan hidup. Nah, tadi ini kita bicara soal khawatir, itu bisa membuat kita nggak bertumbuh, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, saudara, selain kekhawatiran tadi adalah kekayaan. Catat, saudara, kekayaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ngomong dengan jelas, saudara, ketika Yesus sudah puasa 40 hari seperti hari-hari ini kita lakukan, saudara, dia dibawa ke atas bumbungan. Setan bilang begini, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Setan ini hebat, saudara. Dia tawar-tawaran. Dia ngomong apa? Kekayaan itu ada dalam tanganku. Kalau kau menyembahku, aku bisa bikin kau kaya. Saudara, setan bisa bikin saudara kaya. Orang yang menyembah setan bisa kaya? Nggak bisa kaya. Karena firman Tuhan mencatat itu, saudara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan tentang soal kekayaan ini, ada 2350 ayat bicara soal uang dan kekayaan dan turunannya. 1 dari 6 ayat di dalam Alkitab, saudara, Injil, dan 16 dari 38 perumpamaan memfokuskan hal yang baik dan salah dalam menggunakan harta milik. Saudara bayangin, 2350. 4,5 lebih banyak, saudara, daripada doa. Doa 500 ayat, iman 500 ayat. Tetapi kalau ngomong soal uang dan keturunannya, ada 2350, 4,5 lebih banyak, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ternyata kekayaan bisa membuat orang tidak bertumbuh, kekayaan membuat orang tidak bermisi, kekayaan membuat orang tidak bergerak. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita perhatikan ini, kita lihat. Saudara, kalau saudara lihat 3 orang kaya ini, saudara, dalam satu gambar ini ada menceritakan 138 miliar kekayaan mereka bertiga. Ada Bill Gates, ada Jack Ma, saudara, ada siapa lagi, saudara? Pemilik Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Kalau orang dunia punya standar, kalau saudara sukses, mereka akan tanya berapa untung saudara. Itu yang pertama. Berapa harta kekayaan saudara. Kalau engkau di corporate world, di dunia profesional, mereka akan tanya jenjang posisimu di mana. Itu semua, saudara, dicari oleh orang dunia, saudara.
Tetapi masakan gereja standarnya juga seperti itu, saudara? Kalau orang diberkati Tuhan, naik mobil mewah begini, wah itu pendeta yang diberkati, gembala. Saya pikir ukuran Tuhan bukan itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan soal kekayaan tadi, saudara, kenapa Tuhan begitu keras mengingatkan kita soal uang? Satu kali dia mengatakan tentang kamu tidak dapat seorang pun mengabdi kepada Tuhan, kepada dua Tuhan, saudara. Saudara dengar baik-baik. Tuhan ngomong dengan jelas, nggak bisa kamu menyembah Tuhan dan Mamon. Saudara, Tuhan, saingan Tuhan itu bukan setan, saudara. Setan itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi saingan Tuhan itu Mamon. Saudara, karena uang itu membuat orang bisa lupa Tuhan. Karena uang orang bisa meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Karena uang, saudara, gereja pun dilupakan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya ingat juga Tuhan ingatkan dalam hal apa, saudara? Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saudara bayangin, sekali aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan ingatkan betul, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu betul di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ada berapa banyak orang struggling hari-hari ini, saudara. Harta kekayaannya kayaknya nggak berguna, saham pada jatuh semua gara-gara corona. Bahkan harga minyak pun nol, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tuhan pernah ingatkan lagi dalam hal apa, saudara? Saudara, dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dapat untuk dinikmati. Saudara, tadi yang pertama Tuhan ingatkan soal kekayaan ini, saudara. Soal apa, saudara? Kamu gak bisa menyembah dua Tuhan. Betul? Yang kedua dikatakan ingatkan orang kaya supaya saudara dikatakan kalau lebih gampang dikatakan onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Tuhan hanya ingin mengingatkan seringkali ngomong, saudara, gak semua orang kaya ada. Orang kaya juga takut Tuhan, tapi kebanyakan orang seringkali di mana hartanya berada, di situ hatinya. Bukan hanya orang kaya aja, saudara, tapi hamba Tuhan juga seperti itu. Nah, Bapak, yang ketiga dikatakan apa, saudara? Supaya diperingatkan, ingat baik-baik, kita harus ingat baik-baik, saudara, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyediakan, yang bisa memberkati hidup saudara itu Tuhan, bukan kekayaanmu. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan memberi kemampuan untuk saya dan saudara untuk mengumpulkan kekayaan. Dan Tuhan juga memampukan saya dan saudara. Dikatakan apa, saudara? Dikatakan Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Saya sengaja kasih lihat ini, saudara. Kalau saudara perhatikan ada Google, ada Apple, ada Amazon, ada Harley, Disney, Mattel. Semua itu perusahaan-perusahaan sekarang yang menjadi raksasa dan besar. Mereka semua mulai dari mana, saudara? Dari garasi. Tangan yang rajin membuat mereka berhasil. Jadi saya cuma mau katakan, saudara, mari bekerja dengan rajin dan andalkan Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan pejabat, bukan mengandalkan kekayaan turunan, bukan mengandalkan uang-uang yang saudara dapat dari mana-mana yang tidak jelas, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang saya hormati pagi hari ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau saudara hanya pikirannya ingin kaya, saudara, datang ke gereja karena supaya diberkati, ikut Tuhan supaya diberkati, ngalami mujizat, saudara dengar baik-baik, saudara. Itu tidak benar. Kalau saudara setia, takut akan Tuhan, saudara rajin dan diberkati, diurapi Tuhan, saudara pasti berhasil. Tapi kalau motivasimu datang ke gereja, saudara, untuk hanya mendapatkan kekayaan, saudara, perlu diurapi dengan roh kekayaan segala macam. Saya mau kasih tahu saudara, keliru, salah tempat. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Amsal bilang apa? Orang yang dapat dipercaya banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara dikasih Tuhan, jangan paksakan dirimu mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mengambil hak orang lain. Cerita tentang Nabot, saudara, kebunnya Nabot, saudara. Dikatakan apa, saudara? Isabel sekongkol sama suaminya, saudara, mengambil kebun Nabot, saudara. Singkat cerita,
Nabot difitnah, kebunnya diambil, tanahnya diambil. Saudara ini kasih, jangan mengambil hak orang lain, saudara. Nah Bapak Ibu, yang kedua dikatakan memperoleh kekayaan dengan keuntungan gelap. Bungakan uang, saudara. Cuci uang, hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita nggak mau mengumpulkan kekayaan dengan cara seperti itu. Dan yang ketiga saudara, kita menggunakan uang dengan tidak bijak. Suka menunda-nunda saudara pembayaran, dimana kadang-kadang uang itu adalah hak orang. Datang kita suruh besok, baik dalam hal kecil. Saudara, kadang-kadang kita membuat orang susah. Apalagi ini kan lagi corona, padahal uang yang harus saudara bayar itu ada. Ini kan lagi begini, nanti dulu Pak, ini. Kita mengambil kesempatan untuk menunda-nunda, menggunakan uang tidak bijak, saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, bukan hanya itu saudara, karena kadang-kadang dengan uang kita bisa mengandalkan kekuasaan. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan aku dikatakan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Saudara bisa bayangin tidak? Kalau langit aja jadi besi, lantainya dikatakan bumi menjadi tembaga, tanahmu menjadi tembaga, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberikan hasil. Saudara bayangin, doa ke atas juga nggak dijawab, usaha di tanah juga nggak diberkati. Kira-kira mau jadi apa kita ini, saudara? Saudara, mari kita andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan kita. Apalagi zaman-zaman masa corona ini, mari kita, saya dan saudara, andalkan Tuhan. Nah, saudara ini kasih Tuhan, saya ingat cerita tentang bila langit menjadi tembaga, saudara. Karangan John Kilpatrick. Dikatakan, diambil dari kitab Ulangan, dikatakan ini, jika Tuhan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit di atas kepalamu menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Kalau saya ingat ayat ini, kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Sudah penyakit corona datang, saudara, kebakaran hutan sebelumnya, sekarang juga belalang menyerbu di mana-mana, kayaknya bawah jadi besi, langit pun jadi tembaga, doa sampai bertele-tele, bertalu-talu, saudara, kayak sampai kering sekalipun kok kayaknya susah kali corona ini mau berakhir. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini saudara tidak ada hak saya dan saudara terus mempertanyakan. Yang ada adalah bagian saya, kewajiban saya dan saudara mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saudara, terus sebenarnya ukuran yang Tuhan ukur itu apa, saudara? Satu kali Nebukadnezar sedang, anaknya saudara Belsasar sedang merayakan pesta. Tiba-tiba dia lihat di tembok ada tulisan mene tekel urfasim. Dia nggak ngerti artinya, saudara. Panggil Daniel, terjemahkan. Oh, itu Tuanku ditimbang dengan neraca dan terlalu ringan. Saudara dengar baik-baik Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Jangan engkau berpikir engkau sudah melakukan sesuatu, engkau sudah sumbang sesuatu, engkau sudah beri makan orang miskin. Dalam corona ini kau terlibat banyak, engkau merasa engkau sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jangan sampai ketika Tuhan ukur, ternyata saudara terlalu ringan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebenarnya ukuran Tuhan itu apa? Saudara, ukuran Tuhan jelas di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Yang pertama, berbuat baik, kaya dalam kebaikan. 3, suka memberi dan membagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita belajar dengan kondisi keadaan sekarang, kita terus mau jadi berkat. Bersyukur saudara, saya melihat gereja Pak Agus sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Matius 25 kata, ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Saudara ini kasih Tuhan, mari terus berbuat baik di dalam keadaan kondisi yang saat ini, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, yang ketiga saudara. Kalau yang pertama tadi kekhawatiran, kekayaan, yang ketiga kenikmatan hidup. Yang membuat kita seringkali terhimpit, tertekan, psikis kita, dan kita nggak bisa bertumbuh, saudara, dan tidak bisa berbuah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kenikmatan hidup membuat kita tidak bergerak dan tidak peduli. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal kalau kita tahu, kita lihat saudara, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang menguning dan matang untuk dituai. Kita seringkali menunda-nunda, saudara, 3 bulan, 4 bulan, tapi Tuhan bilang, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning. Lihat tetanggamu, kiri kanan rumahmu, semua
sedang, menguning, dan siap untuk dituai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ngomong dengan jelas, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridmu. Saudara sebagai kepala Departemen Misi BPHGBI, saudara, dan Pak Agus, rekan saya, sahabat saya, gembala saudara ini kan bendaharanya misi, saudara. Kami punya chemistry yang sama karena kami suka pergi memberitakan firman. Saudara, ini tim saya yang ada di Pegunungan Bintang dan di Asmat, saudara. Sampai hari ini mereka masih di sana melayani, saudara. Dan bukan hanya mengutus mereka, saya sendiri juga ke sana, saudara. Saya pergi banyak tempat, ini di suku Togutil, di Halmahera Utara, saudara, di Maluku Utara. Nah, saudara ini kasih Tuhan, biarlah saya dan saudara terus pergi, bergerak, saudara. Karena Yohanes 15 ayat 6 bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan sudah pilih saya dan saudara. Jangan sampai gara-gara kenikmatan hidup membuat kita gak bergerak, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, saudara. Satu kesaksian Oma ini, saudara, satu kali ini waktu ulang tahunnya yang ke-86, saudara. Oma ini bertobat umur 76, saudara. Ketika itu orang gereja datang mau layani, dia masih menolak untuk doa. Dia kakinya sakit tua, saudara, jadi susah bergerak waktu itu. Ditawarin 2 kali, 3 kali, dia gak mau, saudara. Pada akhirnya dia bilang, oke, saya mau didoakan. Tapi ingat ya, saya gak mau ikut yaso. Saya juga gak mau sembayangan saya dibuang ya. Kami bilang gak apa-apa ama, beancua, gak apa-apa. Yang penting mau didoakan dulu. Akhirnya singkat cerita dia didoakan, saudara. Dan dia mengalami mujizat Tuhan, tapi dia gak langsung ke gereja. Beberapa minggu kemudian, saudara, setelah dikunjungi ulang, akhirnya dia pergi gereja, itu pun duduk di belakang. Tapi dia sudah mulai memberi respon yang bagus. Oh, enak gereja, kayak itu, nyanyi senang-senang, maksudnya kayak diskotik, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, dengan berjalannya waktu dia mulai tertanam, saudara. Dan singkat cerita dia suruh angkat semua barang-barang sembahyangannya dia. Bagaimana dia bersaksi sama keluarganya, saudara. Keluarga besarnya ama ini punya anak 10 atau 11, saudara. Dan mereka selalu berkumpul satu Imlek, kalau nggak Imlek sembahyang kubur atau cengbeng, saudara. Ini waktu hari sembahyang kubur, semua anak cucu kumpul, saudara. Dan dia mulai bersaksi kalau ini adalah sembahyang kubur yang terakhir. Semua kaget, saudara. Terakhir dia cuma ngomong, karena sekarang ama sudah ikut Yesus. Bagi kalian kalau mau ketemu ama di sorga nanti, silakan ikut Yaso. Kalau tidak, kita nggak ketemu. Saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh hampir 90% dari keluarga besarnya itu ikut Yesus, saudara. Satu kali gembala di Batam, adik saya, saudara, membaptis keluarga besar ini 28 orang, saudara. Satu kali panen. Saudara, saya mau kasih tahu. Kita bilang 3-4 bulan lagi masa menuai, tapi saya mau kasih tahu firman Tuhan bilang sekarang. Maka itu saya dan saudara bangkit, pergi, jadikan banyak orang murid Yesus. Saudara ini kasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan, mengingatkan topik judul tadi di depan. Jangan menoleh ke belakang, supaya kita bisa berbuah dan menggenapi otoritas yang ada. Saudara ini kasih Tuhan, jangan khawatir untuk itu. Jangan, berkat yang Tuhan beri, kita pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Ini soal kekayaan, saudara, dan mari kita bergerak. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hambamu selesai menyampaikan firman. Dan pagi hari ini hambamu berdoa Tuhan untuk setiap umatmu yang ada di Bekasi. Bahkan dimanapun mereka berada di rumah-rumah, biarlah firman Tuhan boleh didengar, mereka boleh meresponi, mendapat rema dari Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Hambamu berdoa Tuhan, tidak ada umat-Mu yang khawatir karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka juga tidak memusingkan kekayaan mereka karena mereka tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, hambamu berdoa Tuhan, kenikmatan hidup tidak bisa menghambat mereka untuk tidak bergerak. Mereka bukan orang-orang yang malas, tapi mereka orang-orang yang mengerti, yang tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan menoleh ke belakang, karena mereka akan terus bergerak dan menjangkau. Terima kasih, berkati seluruh gembala, pengembalaan yang ada. Tuhan berkati, keuangan gereja Tuhan berkati, gereja terus bergerak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.